Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Feni Arfianti dengan NIM 20050706065. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada video sebelumnya mengenai mata kuliah keterampilan membaca, kita sudah membahas mengenai meningkatkan kecepatan dan keefektifan membaca. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode mengembangkan kecepatan membaca. Kita ke materi yang pertama, yaitu metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. Ada 4 di sini, yaitu yang pertama metode kosakata, yang kedua metode motivasi, yang ketiga metode bantuan alat, dan yang keempat adalah metode gerakan mata. Metode kosakata. Metode kosakata adalah metode mengembangkan kecepatan membaca melalui pengembangan kosakata. Artinya, metode ini lebih berfokus pada aspek pembendaharaan kata seseorang pembaca. Adapun cara mengajarkan makna kosakata yang efektif, yaitu yang pertama A. Menyebutkan sinonim. Umumnya, cara ini digunakan untuk menerangkan kata asing dalam kamus Eka Bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris, kata smart diterjemahkan dengan clever, Georgius dengan beauty. B. Pendefinisian. Contoh katanya adalah lensa. Definisinya adalah potongan kaca atau materi transparan yang diletakkan antara dua permukaan yang berguna untuk mengumpulkan ataupun memisahkan cahaya. Yang C adalah penyodoran gambar. Metode ini hanya dapat digunakan untuk suatu yang memiliki referen atau wujud saja. D. Penyebutan individu. Ciri terpenting dari metode ini adalah membatasi penggunaan kata pada lingkup yang tepat, seperti kata kerabat dekat. Terkadang menimbulkan perdebatan khususnya dalam lingkup warisan, nafkah, pernikahan, dan komitmen. Yang kedua adalah metode motivasi. Cara kerja metode motivasi yaitu memotivasi para pemula, pembaca yang mengalami hambatan dalam kecepatan membacanya dengan berbagai macam rangsangan bacaan yang menarik sehingga timbul minat membacanya. Yang ketiga adalah metode bantuan alat. Ketika seorang membaca, melihat baris-baris bacaan, gerak matanya dipercepat dengan bantuan alat yang berupa ujung pensil, ujung jari, atau alat penunjuk khusus dari kayu. Gerak mata dibantu oleh gerak ujung alat yang digunakannya. Yang keempat adalah metode gerak mata. Metode gerak mata adalah metode yang paling banyak dipakai dan dikembangkan orang saat ini, baik untuk mengajarkan membaca permulaan maupun bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Selanjutnya yaitu mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerakan mata. Membaca merupakan suatu kegiatan yang setiap hari manusia lakukan dimulai dari bangun pagi hingga malam sebelum tidur. Membaca memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan membaca, manusia dapat mengerti apa yang mereka tidak ketahui. Kegiatan membaca memiliki 2 jenis, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah sebuah kegiatan membaca yang dilakukan dengan teknis atau cara membaca keras-keras di depan umum. Sedangkan membaca dalam hati merupakan sebuah kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk dapat mengerti dan juga memahami maksud serta tujuan dari penulis dalam media tulis. Organ terpenting dalam proses membaca yaitu mata. Karena pada dasarnya kegiatan membaca merupakan suatu proses visual, yaitu kegiatan menggerakkan mata untuk menatap bacaan.
Mengapa gerakan mata? Pokok pemikiran yang melandasi metode gerakan mata ialah semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata dalam melihat unit-unit bahasa, semakin tinggi pula kecepatan membacanya. Selanjutnya, kebiasaan yang menghambat gerakan mata. Dalam membaca, pastinya kita memiliki beberapa kendala dalam membaca seperti pada aspek-aspek rendahnya motivasi. Seringkali saat membaca, kita tidak memiliki motivasi yang kuat atas bahan bacaan. Adapun aspek gerak bola mata yang menyangkut kecepatan dan tempo membaca, diantaranya yang pertama adalah jarak pandang bola mata pada setiap barisan bacaan. Yang kedua, penghentian bola mata ketika menatap barisan bacaan. Yang ketiga, pergantian barisan. Yang keempat, kecepatan bergeraknya bola mata. Dan yang kelima adalah peluang-peluang dalam menatap simbol bacaan. Adapun aspek-aspek tipe gerak mata yang dapat menghambat kecepatan membaca, yaitu pengulangan atau regresi, keterpakuan atau berhenti sejenak, berhenti lama pada awal baris atau kalimat, dan salah meletakkan pandangan mata. Selanjutnya yaitu macam-macam gerak mata pada membaca cepat. Yang pertama adalah membaca dengan gerak mata horizontal, artinya mengikuti gerak baris-baris bacaan. Yang kedua adalah membaca dengan gerak mata vertikal, artinya arah gerak pandangan mata menyamping ke bawah. Dan yang terakhir adalah gerak mata bentuk spiral. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Yang pertama yaitu pembaca yang memfokalkan apa yang dibacanya. Yang dimaksud tipe ini yaitu ketika seseorang sedang membaca, dia selalu melantangkan dan mengeraskan suaranya. Yang kedua, tipe pembaca bergerak, yaitu seorang pembaca yang dalam perbuatannya dalam membaca selalu menggerakkan anggota tubuhnya disengaja maupun tidak. Yang ketiga adalah membaca sambil tiduran atau berbaring. Cara membaca sambil tiduran ini merupakan kebiasaan membaca yang jelek, terutama ditinjau dari kesehatan mata. Yang keempat adalah tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi. Yang dimaksud tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi yaitu ketika secara fisik seseorang sedang membaca, akan tetapi sampai beberapa waktu belum juga membalik-balik halaman buku. Dikarenakan ternyata hanya pada baris awal dia berkonsentrasi, sedangkan baris berikutnya tujuan membacanya beralih, berhayal di luar konteks apa yang dibacanya. Wah, teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai metode pengembangan kecepatan membaca. Saya harap video ini dapat menambah dan memperluas wawasan kita semua mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi. Saya Feni Ervianti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.